Kamu mungkin pernah merasakan ini ya, sulit percaya lagi pada orang, bahkan pada dirimu sendiri. Rasanya semua orang kayak punya niat buruk gitu, kayak jahat semuanya. Semua kata manis hanya jebakan. Ini yang kita kenal sebagai trust issue. Dan hubungan dengan seseorang manipulatif, apalagi NPD, bisa menghancurkan rasa percaya itu sampai ke akar. Di video ini kita akan membongkar bagaimana NPD mematahkan rasa percaya kita. Kenapa kita jadi punya trust issue dan apakah mungkin rasa percaya itu bisa dipulihkan? Oke, bumper. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel NPD Survivor Indonesia. Oke, hari ini kita mau belajar tentang trust issue. Trust issue adalah kesulitan untuk percaya pada orang lain akibat pengalaman buruk, pengkhianatan, manipulasi. Pada kasus korban NPD, trust issue tidak hanya soal pasangan, tapi sulit percaya teman, curigaan pada keluarga, bahkan meragukan pikiran sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa kenapa aku jadi nggak yakin ya sama diriku sendiri? Apakah aku benar-benar salah? Atau dia yang memutarbalikkan semuanya ya? Nah, trust issue, saya tertarik membahas ini dari buku It's Not You. Ini buku favorit dari Dr. Ramani Durvasula ya. It's Not You. Ini bagian dari pemulihan juga. Kalau kita membahas tentang trust issue. Bagaimana NPD menghancurkan rasa percaya? Oke, bagi yang masih trauma, saya harap tidak mengganggu pikiran kalian, tidak mengganggu kesejahteraan kalian. Ini sebagai edukasi. Gaslighting membuatmu ragu pada realitas. Aku nggak pernah bilang gitu kok, kamu aja yang lebay. Atau love bombing, lalu didevaluasi. Awalnya dipuja, kemudian diremehkan. Kamu sempurna. Lalu berubah jadi, kamu nggak berguna. Dan yang terakhir, ini di episode-episode sebelumnya, jauh ke dalam, belakang, blame shifting. Selalu kamu yang disalahin. Dampak psikologisnya, kamu belajar bahwa kepercayaan celah untuk disakiti. Kamu jadi hyper waspada dan curiga pada semua orang, bahkan curiga pada dunia ini. Jangan menyalahi diri kamu. Bukan kamu yang bermasalah. Trust issue bukan berarti kamu lemah. Kamu sedang memulihkan diri dari pengkhianatan mendalam. Itu normal untuk merasa ragu dan defensif setelah bertahun-tahun atau di sepanjang hidupmu sering dibohongi orang. Kalau kamu sekarang sulit percaya, itu bukan karena hatimu rusak. Itu karena hatimu pernah dipatahkan dengan cara yang tidak adil. Dampak trust issue pada kehidupan kita juga jadi sulit menjalin hubungan baru kan? Overthinking saat orang baik mencoba mendekat, tidak percaya pada kata-kata baik, bahkan meragukan niat orang yang sebenarnya benar-benar peduli kok sama kamu. Contoh nyatanya, teman baru bilang, aku peduli sama kamu. Hati otomatis mikir,
Jangan-jangan dia flying monkey nih, jangan-jangan dia manipulatif juga nih. Nah, ini dia teman-teman survivor. Pertanyaannya adalah, bisakah rasa percaya dipulihkan? Ya, bisa, tapi butuh waktu dan proses. Mulai percaya pada diri sendiri dulu, latihan dulu. Percaya nggak sama diri kamu sendiri? Latih self-validation. Perasaanku valid, aku tidak berlebihan. Lalu, kenali tanda-tanda manipulasi. Maka video-video edukasi ini dibuat. Mungkin memang video-video ini semua jauh dari sempurna, tapi saya paham dengan edukasi tentang NPD, kamu tahu red flag lebih cepat. Jadi, edukasi-edukasi ini ditujukan untuk kamu, untuk survivor, bukan untuk pelaku NPD. Dan yang terakhir, bangun hubungan perlahan. Dicoba deh teman-teman. Kita berkomunitas, kita bergaul lagi di circle yang lebih sehat. Tidak semua orang seperti mantan NPD kamu. Ada orang baik yang sabar menunggu. Seperti kita di sini. Teman-teman survivor, terutama di NPD Survivor Indonesia, saya mau pesan saja, trust issue bukan berarti kamu gagal. Itu tanda kamu sedang berusaha melindungi hati kamu yang rapuh. Tapi jangan biarkan luka dari satu orang menghentikanmu melihat orang baik di luar sana. Kamu tidak perlu percaya pada semua orang, cukup percaya pada dirimu sendiri dulu. Dari situ, dunia akan terasa lebih aman. Sebagai penutup, kalau kamu sedang dalam fase sulit percaya, ingat ya teman-teman ya, kamu tidak sendirian. Kami di NPD Survivor Indonesia siap jalan bareng kamu. Jangan biarkan luka lama menghalangi hidup baru yang kamu pantas dapatkan. Join di komunitas kami di npdsurvivorindonesia.com dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Andrian Hendranata. Terima kasih. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.